kadang orang tua tuh bingung gimana dia harus menyikapi gitu. Di sisi lain dia nggak mau konflik, tapi di sisi lain juga sebenarnya orang tua nggak setuju juga. Kamu tidak akan kehilangan rasa keren kok di teman-teman kamu kalau kamu nggak berpacaran. Berpacaran itu bukan tolak ukur bahwa kamu keren. Nah, itu loh Kak, balik lagi ke yang tadi. Gimana nih resiko ketika remaja sudah pacaran dengan usia yang masih terlalu dini gitu? Iya, banyak aspek nanti yang tanpa disadari remaja bisa terganggu. Karena kembali lagi moodnya belum stabil, bahwa tadi di games juga sempat dibahas ya, kalau misalnya ada WA tidak dibalas juga bisa mengganggu mood. Dari mood yang keganggu bisa juga ke belajar terganggu, jam tidur terganggu, relasi dengan orang tua. Betul. Jadi remaja mungkin hanya saya bangga nih punya pasangan karena mungkin teman-teman saya punya eksplor sosial jadinya ya, tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan secara emosi, pengambilan keputusan, tanggung jawab, komitmen, itu yang bisa banyak faktor yang banyak istilahnya banyak banyak dampak yang tidak baik nantinya. Salah satunya mungkin karena belum dewasanya dalam komitmen tanggung jawab, akhirnya mungkin bisa melanggar aturan atau norma, bisa konflik dengan orang tua karena kan emosinya juga belum stabil, kemudian belum pengambilan keputusannya juga belum diiringi pemikiran yang cukup dewasa. Jadi banyak faktornya ya Kak, dan banyak resikonya ya. Ketika belum siap secara mental maupun secara umur belum matang, tapi kita udah memutuskan untuk menjalin hubungan. Mereka tuh lebih penting yang mana? Dicintai atau mencintai gitu. Untuk remaja kayaknya kalau bicara tentang idealnya kita mencintai dulu ya. Mencintai diri sendiri dulu. Tapi kalau remaja mungkin karena masih di fase itu, keinginan untuk dicintai, diperhatikan, tervalidasi itu kan tinggi ya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu akhirnya menyadari bahwa ternyata saya untuk bisa peduli sama orang, saya harus peduli sama diri saya sendiri. Jadi kenapa kalau saya mengatakan idealnya adalah mencintai dulu, tetapi kembali lagi kalau remaja ada di fase yang memang dia butuh validasi, salah satunya merasa dicintai, merasa dihargai, merasa didengarkan pendapatnya, seperti itu mungkin. Bentuk dicintai itu adalah gak hanya melulu ketika orang bilang sayang ya, ketika orang peduli, mendengarkan, itu mau mendengarkan. Dan anak-anak remaja butuh yang seperti itu ya Kak. Nah tapi kadang kita sebagai orang dewasa suka punya kesalahan-kesalahan gitu dalam menunjukkan cinta itu. Gimana nih Kak menurut Kakak? Anak kan suka kayak dalam tanda kutip berlebihan gitu, dan respon orang tua tuh kadang apa sih? Nah gitu nggak apa-apa. Nah gitu Kak. Kalau dari itu kesalahan gak sih Kak? Mungkin saya jawabnya dari dua sudut pandang ya. Boleh. Maksudnya apa kesalahan orang tua ketika mengetahui anaknya mulai suka ke lawan jenis gitu ya, ada perasaan suka ke lawan jenis. Mungkin kesalahan yang terjadi adalah langsung nge-cut bahwa itu nggak boleh, tapi tidak disertai dengan penjelasan, pendampingan, atau bisa jadi langsung mengiyakan karena takut konflik dengan anak. Itu juga menurut saya tidak tepat, sebuah kesalahan. Jadi langsung tanpa pendampingan. Jadi bisa langsung cut, tidak boleh tanpa pendampingan, atau sebaliknya justru langsung mengiyakan. Nah, itu juga tidak, menurut saya kurang tepat ya. Memahami anak remaja itu, apalagi ketika itu sudah berhubungan dengan masalah cinta. Betul. Ya Kak. Seharusnya idealnya ya, kembali lagi ini idealnya. Kita kan sudah pernah ada di fase remaja, berarti tahu kan melewati proses itu. Idealnya kan kita sudah paham. Yang membedakan adalah remaja belum ada di fase kita. Berarti kita lah yang harus bisa menurunkan ego kita ya, mencoba pernah ada di ya. Betul. Nah, kalau gitu Kak, sejauh apa sih peranan guru dan sekolah ketika anak-anak mulai berada di tahap ini nih, cinta monyet ini? Kalau sekolah setahu saya cukup jelas ya.
sharing saja di beberapa sekolah aturan tidak boleh pacaran tuh cukup jelas. Oh ada? Di sekolah saya yang lama dan baru juga aturannya cukup jelas bahwa tidak boleh ada anak yang berpacaran. Tidak boleh ada anak yang pacaran. Berarti kan sekolah mengambil peran di situ. Ada ketidaksetujuan dengan hal itu. Peran guru ya di pendampingan seharusnya. Semua guru ya, tidak hanya melibatkan guru BK atau wali kelas saja atau guru agama saja, tetapi itu menjadi peran semua pihak. Karena kebayang kalau misalnya hanya segelintir guru saja yang menerapkan aturan, sisanya enggak. Karena saya nggak mau nih berkonflik dengan remajanya, apalagi mungkin pengen deket, kan nggak seperti itu jalannya ya. Jadi saya rasa sekolah harus mengambil peran, salah satunya dengan aturan. Tetapi baiknya adalah sekolah menjelaskan atau guru menjelaskan kenapa tidak boleh. Jadi jangan sampai doang ya. Jangan berhenti di aturan. Dijelaskan bahwa aturan itu, saya selalu bilang sih ke anak-anak kalau menjelaskan bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi sebenarnya. Justru bukan mengikat, tetapi melindungi. Melindungi kenapa ya? Dijelaskan apa alasannya. Kenapa sih rok siswa nggak boleh pendek? Harus panjang. Harus panjang. Sebenarnya kan melindungi ya. Secara fisik kan melindungi sebenarnya. Kenapa nggak boleh pacaran? Dijelaskan ini loh. Jadi memang aturan plus pendampingan jelas. Jadi nggak cuma asal kasih aturan, tapi balik lagi harus dikomunikasikan ke anak. Betul. Kenapa ada aturan A, B, C ini gitu ya? Karena kan generasi sekarang butuh alasan. Kalau kita dulu kan ya komunikasinya ya udah guru bilang apa kita diam aja. Betul. Kalau sekarang kan butuh penjelasan dan tidak masalah sebenarnya. Iya. Jelaskan saja. Anak-anak sekarang tuh cenderung lebih kritis ya, Kak. Iya, mereka hanya pengen tahu kok. Kalau dijelaskan dan masuk lagi ke mereka, saya rasa diterima gitu. Nah, berarti kemudian timbul lagi nih Kak pertanyaan. Berarti menurut Kakak ketika ini di luar konteks sekolah Kakak ya, ini menurut pemikiran Kakak aja gitu. Ketika sekolah mengeluarkan aturan, siswa-siswinya di sekolah ini nggak boleh berpacaran. Apakah itu efektif atau menjadi kontraproduktif gitu Kak? Saya rasa itu efektif ya. Hanya saja harus dicek kembali bentuk konsekuensinya apa. Kalau misalnya ada siswa yang berpacaran, kemudian konsekuensinya terlalu berlebihan, menurut saya itu kurang tepat di konsekuensi. Tetapi bagi saya, menurut keyakinan saya aturannya sudah tepat, bahwa sekolah membuat aturan siswa tidak boleh pacaran karena jelas sebenarnya. Iya sih, tadi secara norma kan jelas ya. Secara norma jelas. Kalau menurut pembahasan kita di awal-awal, remaja kan memang belum secara emosi belum stabil. Belum waktunya ada di fase itu. Bukan berarti dia tidak boleh punya perasaan suka. Dia bisa explore ya. Tetap kita validasi. Hanya saja untuk berelasi, punya kedekatan emosi yang lebih. Betul. Itu belum dulu deh kayaknya. Explore dulu saja dengan sahabat, mencari mengenal dirinya lagi, gitu. Minatnya kembangkan dulu saja di situ. Kalau untuk relasi kedekatan dengan lawan jenis, pacaran konteksnya belum sampai di situ. Tapi lagi-lagi ya Kak, pengaruh sosial media, kayak pengen nunjukin gitu juga kan kadang suka ada yang gitu sih ya. Iya, jadi normalisasi jadinya ya. Balik lagi ya ke pribadi masing-masing jadinya ya. Tapi perlu diingat ketika masih remaja juga emosinya masih belum stabil ya. Lebih baik kita explore diri dulu gitu ya. Ini menurut keyakinan aku juga ya. Nah, masuk lagi nih Kak. Tapi kadang karena pengaruh sosial media itu lagi, anak mulai ya udah deh pacaran gitu. Tapi ketika nggak menutup kemungkinan hubungan ini akan berakhir gitu di tengah jalan dan remaja akan mengalami fase yang namanya patah hati gitu. Gimana nih Kak, Kakak sebagai guru BK dan menurut pengalaman Kakak ketika menghadapi remaja yang patah hati di usia mereka di mana emosinya masih belum stabil. Itu kan pasti fase terberat banget kayaknya patah hati ini. Menurut mereka itu masalah yang besar dan kita harus validasi sih, kembali lagi kita harus validasi perasaannya bahwa memang mereka sedang merasakan itu. Tidak baik rasanya ketika masa gitu aja patah hati, padahal itu menurut mereka dunianya memang runtuh gitu ya. Kalau biasanya saya
membiarkan dalam arti silahkan rasakan sakit hatinya, mirip dengan kehilangan mungkin ya, silahkan dirasakan. Kadang saya jokes gini, ya namanya juga jatuh cinta. Nah, cinta ya ada jatuhnya. Kalau siap jatuh cinta, siap juga untuk patah hati. Tetapi ya sudah, jalani aja memang seperti itu. Resikonya untuk menyukai seseorang, pasti akan merasakan juga rasanya sakit hati seperti itu. Jadi diterima saja, divalidasi saja apa yang mereka rasakan. Tapi terkadang saya mengatakan begini, kan sampai nggak bisa tidur atau apa segala macam. Saya mengatakan sebelum kenal dia, hidupmu bagaimana? Begini-begini. Berarti mungkin hanya masalah waktu saja, bahwa mungkin beberapa waktu setelah proses itu selesai, kamu akan kembali baik-baik saja. Bisa bernafas kan tanpa orang dia. tersebut. Jadi lebih kepada menumbuhkan bahwa putus pun dia tetap berharga kok. Kamu tetap berharga, kamu tetap menjadi manusia yang kalau sebelumnya kamu baik-baik saja, pun setelah putus misalnya tanpa dia, kamu bisa baik-baik aja toh sebelumnya juga kamu bisa pernah aja. Betul. Kamu juga bisa mencintai bisa mencintai lagi kok, intinya gitu. Bisa suka lagi kok. Jadi hanya masalah proses waktu saja. Ngomongin cinta sebenarnya nggak ada habisnya ya Kak. Betul. Mana kita sebagai manusia lagi. Iya, jadi butuh dicintai. Mungkin kalau kita bicara remaja ya, terkadang justru di yang sering saya temui, terkadang orang tua tuh bingung gimana dia harus menyikapi gitu. Di sisi lain dia nggak mau konflik, tapi di sisi lain juga sebenarnya orang tua nggak setuju juga. Nah itu kadang dilematisnya gitu. Jadi ya memang menghadapi remaja. Balik lagi ke remajanya, ketika dia mulai memiliki perasaan suka itu, gimana nih sebaiknya mereka mengelola rasa suka itu Kak? Kalau memang secara bukan norma juga sih, secara usia dan kesiapan mereka belum siap untuk berkomitmen, untuk berpacaran, tapi kan rasa suka itu ada. Gimana nih cara mereka mengelola itu gitu? Tidak lantas harus dikelola sih perasaannya sebenarnya, dijalanin aja bahwa ya udah saya memang suka. Sebenarnya kan bukan perasaannya yang kita permasalahkan, tapi apakah mereka siap berpacaran atau tidak. Jadi ya sudah diterima saja, hanya saja mungkin dibarengi sama pemikiran bahwa berat loh istilahnya menjalin hubungan berpacaran itu berat karena memang belum siap, belum waktunya belum tepat. Jadi energinya, perasaannya disalurkan ke tempat-tempat yang bukan ke tempat ya, ke hal-hal yang lain gitu, sosial misalnya, teman, gitu hobi, ya. Seperti itu. Tapi ya nggak masalah mau suka dengan teman kelas apa segala macam, ya nikmati aja rasa-rasa senyum-senyum sendirinya. Ketika dia lewat kayaknya ada perasaan terbakar bagaimana, ya dinikmati saja. Rasa cinta monyet itu dinikmati saja sebenarnya. Tapi ketika saya pacaran nggak ya sama dia, itu perlu dipikirkan lagi deh, karena kan udah pacaran itu tidak semudah itu. Kita yang udah dewasa betul menyadari itu ya. Nah mungkin karena remaja sebatas hanya eksplor perasaannya saja ya, masih berhenti di tahap oke, saya merasakan ini, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menimbang ini itu, konsekuensinya ini itu. Karena saya kadang agak tidak terlalu meyakini ketika bisa kok Bu, saya pacaran nggak keganggu kok ininya, pelajarannya nggak keganggu kok, yakin. Tapi kan ada perasaan yang keinginan terus untuk berkomunikasi dengan betul, chat apa segala macam, sampai apakah bisa mengatur waktu belajar sambil nggak buka HP? Kalau mungkin kamu lagi ujian ya, HP-nya mama simpan. Bagaimana perasaan konsen nggak? Nah itu yang tanpa mereka sadari sebenarnya karena belum siap secara itu. Balik lagi ya Kak,
kesiapan itu penting ya, baik secara mental maupun emosi. Nah Kak, untuk menutup perbincangan kita yang sudah panas sebenarnya ini, kira-kira Kakak, aku mau minta satu tips untuk anak remaja yang mereka mulai berada di fase cinta monyet ini, mereka harus gimana dan lain-lainnya. Terus orang tua tuh harus seperti apa sih Kak untuk menutup percakapan kita hari ini? Silakan Kak. Oke, kalau untuk adik-adik, adik-adik kok mudah banget. Kakak-kakak nih mau kasih nasihat, mau kasih tipsnya yang gede ya, buat kita yang sudah pernah ada di fase itu. Kamu tidak akan kehilangan rasa keren kok di teman-teman kamu kalau kamu nggak berpacaran. Berpacaran itu bukan tolak ukur bahwa kamu keren. Banyak hal. Hidup cuma sekali di masa usia itu cuma sekali. Pakai untuk hal-hal yang kamu bisa kenal dengan banyak orang, kamu kenal diri kamu dengan lebih luar biasa, mengeksplor apa yang ada dalam dirimu. Sekali lagi, ketika kamu belum punya pacar di usia ini, bukan berarti kamu nggak keren. Kamu keren dengan caramu. Itu untuk adik-adik semua ya. Percayalah bahwa pacaran itu tidak semuanya indah gitu ya. Tidak semuanya indah. Terkadang akhirnya lebih sulit ketika tidak tepat waktunya. Nah itu ya buat adik-adik semua. Kalau buat orang tua, berani mengambil keputusan bahwa orang tua menjadi kunci, mengambil peran bahwa saya tidak meminta untuk berkonflik ya, tetapi tetapkan batasan yang cukup jelas bahwa usiamu belum bisa dengan segala konsekuensinya. Jadi tetapkan aturan yang jelas, konsekuensi yang jelas, batasan yang jelas. Kalau tidak seperti itu, nanti anak yang justru mengatur orang tua. Akhirnya orang tua kehilangan kendali. Powernya untuk itu. Betul. Tetapi utamakan pendampingan, komunikasi. Jadi jangan tidak, tapi tidak disertai pendampingan, komunikasi, suasana yang hangat. Jangan juga lantas mengiyakan dan tanpa pendampingan, itu juga sangat berbahaya. Jadi tetapkan konsekuensi dan aturan yang jelas. Orang tua tetap harus punya peranan di yang lebih besar ya. Betul, yang lebih besar dan jelas. Jadi jangan sampai, karena keseringan yang saya temui orang tua justru, saya nggak tahu anak saya harus diapakan, saya serahkan ke sekolah. Kalau orang tua saja sudah berkata seperti itu, apalagi kami yang hanya mendampingi di beberapa jam di sekolah. Dibanding di rumah. Betul, orang tua punya peran yang cukup jelas. Nah bagus banget tadi, kayak untuk anak dan orang tua udah nih. Satu lagi nih, tadi kan kakak bilang orang tua tuh suka menyerahin anak ke sekolah aja. Gimana nih kak, boleh kasih tips and tricksnya buat sekolah, buat guru-guru ketika harus menghadapi anak remaja di fase cinta monyet ini? Buat rekan-rekan guru ya, dan sekolah, saya rasa menurut keyakinan saya setuju dengan aturan bahwa sekolah mengambil peran untuk pendampingan ke siswa bahwa tidak boleh berpacaran di usia seperti itu. Saya sangat setuju sekolah mengambil peran. Buat rekan-rekan, kembali lagi bahwa aturan tidak harus berhenti di aturan secara tertulis atau lisan saja, tetapi butuh pendampingan yang jelas, komunikasi yang jelas. Jadi jangan sampai guru-guru itu jalannya berbeda, aturannya jelas tetapi di lapangannya berbeda. Betul. Jadi butuh satu frekuensi, satu keyakinan, satu visi yang sama, bahwa karena proses pendampingan remajanya cukup kompleks untuk menghadapi seperti ini, butuh sefrekuensi. Dan kerjasamanya penting ya, berarti pendampingan sih yang dibutuhkan. Jadi kembali lagi, jangan mengatakan tidak tetapi tidak didampingi, tidak dijelaskan alasannya kenapa. Cuma lisan doang, enggak. Betul. Pokoknya enggak. Pokoknya jangan, enggak selesai. Tapi harus dijelaskan, harus didampingi. Iya ya. Apalagi kita harus ingat remaja-remaja sekarang makin kritis. Betul. Dan mereka sangat terbuka dengan berbagai sumber informasi. Itu cepat banget ya kak. Wah, terima kasih nih kak. Percakapan kita hari ini ringan tapi nggak ringan sih ya.
ternyata ketika kita berbicara tentang cinta monyet itu banyak ya Kak, gak hanya tentang cinta-cintaan tapi tentang bagaimana lingkungan harus bersikap. Kak, nih untuk menutup ada closing statement gak Kak? Perasaan cinta kamu nggak salah, hanya mungkin belum tepat saja. Percayalah bahwa berpacaran, mencintai di waktu yang tepat itu jauh lebih membahagiakan. Jadi jangan khawatir, nanti segala sesuatu tepat pada tempatnya, pada waktunya. Itu aja sih. Oke, wah terima kasih Kak Nike. Ya semoga ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Bye bye. BWWB.